investasi dan harapan masa depan bangsa. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase di mana anak mengalami tumbuh kembang yang akan menentukan masa depannya. Sehingga diperlukan optimalisasi perkembangan anak. Selain krusial, pada masa ini anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya dari orang tua dan keluarga. Sehingga secara mendasar, hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa. Namun saat ini, kita dihadapkan pada kondisi di mana anak-anak banyak mengalami stunting, yaitu penurunan laju pertumbuhan pada anak, tinggi dan berat badan lebih rendah dibandingkan anak sebayanya, pertumbuhan tulang dan gigi juga terhambat. Stunting akan berdampak dan dikaitkan dengan proses kembang otak yang terganggu, di mana dalam jangka pendek berpengaruh pada kemampuan kognitif, jangka panjang mengurangi kapasitas untuk berpendidikan lebih baik, stunting merupakan muara dari persoalan pemenuhan gizi pada ibu mengandung dan pada fase awal tumbuh kembang anak. Selain akibat tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan juga berkaitan dengan permasalahan gizi. Minimnya pengetahuan membuat pemberian asupan gizi tidak sesuai kebutuhan. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Kami yang mengandung. Jadi kini kalau seandainya Nio BAB kami kan ada tuh banda tuh. Jadi umum sih enggak lo kan gitu yo. Sampai kini semuanya sekeluarga banyak. Di situ kan banyak orang yang pakai jalan sehat ya. Upaya sudah banyak loh, cuman awak pun tak ngerti bah acara maningin anak pun lagi umur 5 tahun tak ngerti lo cari. Nyo, maitonya murah. Ketika balik badannya naik, pasti tingginya akan bertambah. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah ada usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah stunting? Jawabannya adalah ada. Pencegahan stunting bisa dilakukan diantaranya menggunakan cara 1. Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi bunda hamil. 2. ASI eksklusif hingga umur 6 bulan, serta sesudah umur 6 bulan diberi kuliner pendamping ASI atau MPASI yang cukup jumlah serta kualitasnya. 3. Memantau pertumbuhan balita di posyandu. 4. Menaikkan akses terhadap air bersih, serta fasilitas sanitasi dan menjaga kebersihan lingkungan. PKBI Sumatera Barat berkontribusi di Kabupaten Solok dalam 2 tahun terakhir untuk banyak kegiatan. Di antaranya, kita mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan stunting apa yang ada di Nagari Batangbarus, daerah dampingan kita. Kemudian kita melakukan training of trainer untuk pasangan muda, untuk anak-anak remaja, orang tua, dan guru-guru PAUD yang berada di lingkungan Nagari dan Kecamatan Gunung Talang, serta kita juga melakukan kegiatan launching dan mempromosikan untuk penurunan stunting ini di level kabupaten. Dan yang paling penting adalah kita mengajak mereka untuk mempraktekkan bagaimana mengolah pangan lokal menjadi makanan yang bergizi dan seimbang. Kami pemerintah Nagari Batangbarus bersama PKBI Sumatera Barat akan terus berupaya untuk melakukan penekanan stunting di Nagari Batangbarus. Hari ini Nagari Batangbarus termasuk salah satu daerah di Sumatera Barat sebagai lokasi stunting. Melalui kegiatan-kegiatan pemerintahan, kita lakukan antisipasi dini dan juga edukasi terhadap masyarakat dalam rangka pemahaman tentang stunting itu sendiri. Kegiatan ini juga termasuk penekanan dari pemerintah pusat
agar desa-desa dan nagari-nagari itu lepas dari stunting. Nah, kami bersama PKBI telah melakukan baik itu edukasi, empati, konseling remaja. Kita melalui nagari juga telah menyalurkan bantuan PMT untuk masyarakat. Dan kehadiran Aqua juga sangat membantu kegiatan-kegiatan nagari untuk melepaskan stunting. Hal ini dapat dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan anak yang merupakan titik krusial. Pertama, selama kehamilan, ibu harus mengkonsumsi gizi yang cukup seperti asam folat dan zat besi. Kedua, ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan antenatal care secara teratur. Ketiga, setelah bayi lahir, wajib bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan dilanjutkan dengan gizi yang seimbang di bulan-bulan berikutnya. Keempat, menerapkan budaya PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. PKBI Sumatera Barat sebagai salah satu mitra pelaksana program CSR PT Tirta Investama Pabrik Aqua Solok sudah melakukan kegiatan pemberdayaan di Kabupaten Solok semenjak tahun 2014 hingga sekarang. Dalam menjalankan bisnisnya, Aqua memiliki komitmen One Planet One Health, yang artinya kami yakin bahwa kesehatan bumi dan kesehatan masyarakat saling berkaitan. Program untuk mewujudkan komitmen ini salah satunya melalui program pencegahan stunting yang prakteknya kita alirkan sampai ke tingkat nagari. Melalui aksi kolaborasi program ini, kami harapkan dapat memaksimalkan konvergensi stunting, baik melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Sehingga kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat akan memperkuat komitmen kami, saling mengingatkan, saling mendukung dengan kekuatan dan ekspert masing-masing yang menjadi prioritas dalam mencegah anak-anak bangsa untuk terhindar dari stunting, untuk masa depan yang lebih baik bersama Aqua. Kita juga telah melakukan pembenahan sanitasi masyarakat agar masyarakat itu hidup bersih dan sehat. Sehingga tantangan kita ke depan bersama PKBI Sumatera Barat, kita akan bebaskan Batangbarus dari stunting. Bersama program Kepiting, Keluarga Peduli Stunting, mari kita sukseskan penurunan prevalensi stunting 14% di tahun 2024 bersama PKBI Sumatera Barat. Komitmen yang kuat dari kita semua sangat penting untuk upaya percepatan penurunan stunting dan memastikan tidak akan ada lagi anak yang mengalami stunting. Bersama PKBI Sumatera Barat, stunting dicegah, masa depan anak kian cerah. Kalau bukan kita, siapa lagi?